Baik, Ya, yang sudah. saya hormati para senior guru besar ini, luar biasa ada tokoh-tokoh yang sudah sangat mumpuni. Jadi mungkin yang saya sampaikan sekedar sumbang saran ya. Ya, Eh, apakah sudah terlihat? ya. Sudah Ibu, tinggal dibesarkan. Sudah Bu. Ya, jadi kebetulan beberapa hari yang lalu ada acara ngobrol malam ya yang diselenggarakan oleh Kemenkes. Kemudian ada beberapa hal yang menurut saya perlu diluruskan gitu ya, terutama tentang OP. Nah, nanti secara uh, langsung ataupun tidak langsung mungkin akan terlihat ya bagaimana hubungannya dengan pemerintah gitu. Nah, yang sering didengung-dengungkan oleh uh, salah seorang staf khusus Menkes adalah bahwa uh, ID itu adalah serikat pekerja. ID itu adalah ngurusin kesejahteraan anggotanya saja begitu ya. Nah, ini adalah suatu menurut kami kekeliruan berpikir ya, misleading dalam berpikir gitu. Karena OP itu tidak sama dengan serikat pekerja ya. Nah, beliau selalu merefer ke Inggris ya. Nah, di Inggris British Medical Association memang punya dua fungsi sebagai OP dan juga memperjuangkan kesejahteraan anggota. Tapi tidak atau jarang OP yang hanya berfungsi sebagai trade union gitu ya, sebagai serikat pekerja saja tuh hampir nggak ada ya. Jadi OP dan serikat pekerja itu adalah dua hal yang berbeda ya. Tidak bisa disamakan. Ini yang harus betul-betul diluruskan karena ini yang selalu didengungkan kan bahwa ini ngurusin kesejahteraan anggotanya saja, tidak usah terlibat dalam regulasi yang lain gitu ya, semuanya dikembalikan ke pemerintah. Nah, kita akan lihat di mana bedanya gitu ya. Nah, suatu organisasi profesi itu punya 4 fungsi utama yang tidak dimiliki oleh serikat pekerja atau trade union ya. Pertama adalah sebagai badan regulasi profesi gitu ya. Kenapa profesi perlu diregulasi? Karena profesi itu adalah sekelompok apa sekelompok ahli ya yang punya karakteristik, yaitu karakteristiknya untuk mendapatkan keahlian tersebut perlu melalui proses pendidikan atau proses proses pelatihan gitu. Kemudian yang kedua, sekelompok ahli ini memiliki independensi ya, memiliki kemerdekaan atau dalam mengambil keputusan ya, yang beda dengan pekerja ya atau dengan buruh. Lalu kelompok ahli ini eh, secara rela ya, secara sukarela me mengizinkan dirinya diatur oleh kode etik gitu ya, karena tadi ya karena kesadaran dari sekelompok ahli ini bahwa perilaku eh, para ahli ini perlu dilandasi oleh suatu kode etik gitu supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan ya. Tadi Prof. Zainal mengatakan bahwa pasien percaya 100% bahkan 1000% kepada dokter. Nah, karena itu dokter punya kesadaran untuk meregulasi dirinya. Karena pasien percaya sama saya, maka saya nggak boleh main-main, nggak boleh sewenang-wenang ya. Nah, inilah yang kemudian diatur dalam kode etik. Nah, serikat pekerja nggak ada kode etik ya. Lebih banyak aturan perusahaan. Nanti kita akan lihat definisi serikat pekerja. Kemudian juga fungsi dari OP adalah sebagai memberikan sertifikasi, memberikan pengakuan. Ya, dengan adanya sertifikasi ini maka
ini siapa yang boleh masuk ke kelompok profesi tersebut menjadi terbatas, terscreening gitu ya. Hanya orang yang punya keahlian yang sudah diakui oleh kelompok profesinya tadi, oleh peer-nya, baru dia bisa menjadi anggotanya ya. Ya, kita lihat perhimpunan-perhimpunan spesialis gitu misalnya bisa masuk ke dalam anggota perhimpunan spesialis tentu setelah melalui eh, proses pengakuan tadi ya, diakui oleh kolegiumnya, lulus mendapat sertifikat kompetensi, berarti sudah diakui, yaitu sebagai entry. Jadi entry masuk ke profesi. Kemudian juga OP memberi manfaat terutama untuk pengembangan tadi keprofesian, untuk maintenance ya, bahwa eh, sekelompok ahli ini ya yang punya keahlian tertentu, punya profesi tertentu, itu perlu terus mempertahankan. Apalagi sekarang ada perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat gitu ya, sehingga perlu di-maintain. Nah, dan juga perlu men-screening, memilah mana yang bisa diterapkan, mana yang tidak. Nah, tentu yang mengetahui ini adalah kelompok profesinya. Tadi Prof. Jenderal mengatakan, ya peer-nya yang tahu, ya, mana yang bisa diterapkan di Indonesia, mana yang itu masih perlu dikaji lebih lanjut dan sebagainya, ya. Kemudian melindungi masyarakat ini tadi, ya, dari kesewenangan profesi. Jadi secara sadar kelompok profesi ini seperti punya ikatan moral ya, kontrak moral dengan masyarakat ya, karena masyarakat percaya kepada profesi, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan, maka lalu dibuatlah kode etik profesi. Ya ini ya profesi apapun juga begitu ya, profesi insinyur, profesi tadi advokat dan sebagainya ya. Nah, ini tentu beda dengan serikat pekerja. Nah, kegiatan sebuah organisasi profesi itu ada beberapa yang tidak dilakukan oleh serikat pekerja ya, menciptakan nilai tambah, menghasilkan produk, organizer berbagai event ya, kemudian sertifikasi tadi, pengembangan ilmu pengetahuan, menerbitkan jurnal ilmiah. Serikat pekerja kan nggak ada jurnal ilmiah ya, menetapkan standar kompetensi, standar pendidikan, kualifikasi, sertifikasi, kredensial terutama ini ya, kredensial untuk praktek dan bagaimana berperilaku profesional. Nah, sekarang serikat pekerja, ini saya Google gitu aja ada banyak informasi tentang serikat pekerja ya. Dari websitenya Kemenaker juga ada ya. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi kaitannya dengan perusahaan atau tempat bekerja gitu ya. Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis ya, bertanggung jawab untuk memperjuangkan, memang melindungi hak kepentingan pekerja buruh, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi memang fungsi utama serikat pekerja adalah melindungi hak dan kepentingan pekerja ya, dan kemudian meningkatkan kesejahteraan pekerja ya. Kenapa harus ada serikat pekerja? Ya, di dalam suatu perusahaan ini kan hubungan antara employer dan employee gitu ya, hubungan antara yang meng-hire yaitu employer dan yang bekerja employee gitu. Nah, supaya terjadi hubungan yang demokratis, yang adil, tidak ada kesewenangan, maka perlu diatur dalam sebuah hubungan industrial. Jadi serikat pekerja itu kaitannya nanti dengan hubungan industrial ya. Nah, ini fungsi serikat pekerja sebagai pihak dalam membuat perjanjian kerjasama dalam penyelesaian perselisihan industrial. Jadi dalam setiap perusahaan atau setiap apapun ya, baik di rumah sakit juga bisa ya, ada perjanjian kerjasama gitu antara pekerja dengan employer-nya. Kemudian sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, ya, sarana menyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya, perencana, pelaksana, penanggung jawab, pemogokan pekerja, ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, jadi memang di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu pekerja boleh gitu ya melakukan pemogokan ya, ada peraturan perundangannya, dan sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Jadi fungsi serikat pekerja dengan fungsi OP itu jelas berbeda, tapi bisa beririsan ya. Tapi yang jelas fungsinya itu berbeda gitu.
beririsan di mana, misalnya dalam memperjuangkan, bisa saja OP itu ikut memperjuangkan kesejahteraan, tapi memperjuangkan kesejahteraan itu bukan tugas utama OP begitu. Ini kan yang sering ketukar-tukar, dianggap ID sebagai OP itu hanya urusannya kesejahteraan. Bukan begitu. Tadi kita udah lihat fungsi OP dan fungsi serikat pekerja itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, bisa saja misalnya di suatu rumah sakit itu ada serikat pekerja rumah sakit tersebut gitu, yang isinya adalah bisa ada semua pekerja yang bekerja di rumah sakit itu, jadi bisa menjadi satu serikat pekerja. Di situ ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada berbagai tenaga kesehatan yang lain membentuk serikat pekerja dari rumah sakit itu begitu. Tapi itu bukan OP gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian dari slide tersebut ini juga disebutkan ya oleh yang bersangkutan bahwa Undang-Undang Praktek Kedokteran memberi ID kewenangan regulasi. Nah, di masa depan, wewenang regulasi ini dikembalikan ke pemerintah. Nah, ini dari slide beliau, saya copy paste. Mari kita lihat bersama ya, di mana kekeliruan berpikir pada slide presentasi ini. Ya, yang perlu diluruskan adalah tentang makna regulasi. Ya, makna regulasi yang mana, yang memang itu adalah memang embedded di dalam profesi, dan regulasi yang mana yang itu memang miliknya pemerintah. Ini juga jangan kecampur-campur begitu ya. Jangan sampai kecampur-campur. Jadi memang profesi itu punya perlu meregulasi dirinya, namanya regulasi profesi. Tapi juga ada pemerintah sebagai pemerintah ya, Kemenkes sebagai pemerintah juga punya peran sebagai regulator. Tapi yang diregulasi itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Ya, contoh kecil dan sederhana, di dalam rumah tangga pun kita juga ada regulasi kan. Misalnya regulasi orang tua kepada anaknya gitu kan. Itu kan regulasi internal rumah tangga tersebut gitu. Ya, masing-masing rumah tangga punya regulasi masing-masing. Ya. Tapi bukan berarti kemudian regulasi rumah tangga diambil alih oleh pemerintah, kan tidak. Itu regulasi internalnya rumah tangga tersebut gitu, yang memang dibuat untuk agar rumah tangga tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi di sini ya, bahwa ID punya kewenangan regulasi itu dalam konteks meregulasi ID sebagai profesi gitu ya. Bukan melakukan fungsi-fungsi pemerintahan, tidak ya. Mungkin ada 1-2 fungsi yang bisa dimandatkan oleh pemerintah kepada ID, tapi yang utama di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran adalah ID memiliki kewenangan untuk meregulasi dirinya sebagai profesi gitu ya. Bukan sebagai pemerintah, karena memang ID itu bukan pemerintah tapi OP. Nah, ini juga ada beberapa yang perlu diluruskan gitu ya. Jadi ini regulator apa gitu ya, regulasi apa, ini perlu jelas ya. Tadi contohnya kecil aja, regulasi dalam satu rumah tangga itu kan juga ada regulasi juga gitu loh ya. Tapi itu internal. Nah, ini beberapa. Nah, kewenangan ini ya, membentuk kolegium tanpa ada mekanisme intervensi pemerintah, ini juga tanda tanya gitu ya. Kenapa harus ada intervensi pemerintah? Karena ini profesi tadi ya. Profesi itu ya bisa membentuk sendiri kelompok peer-nya itu gitu ya. Tentu apa namanya? Misalnya mau disahkan sebagai satu organisasi, ya nanti berbadan hukum kan begitu. Kemudian kalau kewenangan memberi rekomendasi, ini ada 2 pandangan ya. Ada yang mengatakan itu wewenang pemerintah, ada yang mengatakan itu juga bagian dari kewenangan profesi gitu. Sedangkan sertifikasi SKP ini sebetulnya adalah bagian dari tadi fungsi profesi untuk mempertahankan kompetensi gitu ya. Jadi peer-nya yang saling tahu ya. Kemudian menjadi anggota KKI ya, karena KKI meregulasi, maka wajar kalau OP menjadi anggotanya. Nah, sebetulnya apa sih regulasi gitu kan, dari tadi kok regulasi adalah
suatu sistem untuk mengontrol, mengendalikan perilaku manusia dan perilaku masyarakat, ya, melalui aturan-aturan, rules, ya, maupun batasan-batasan. Jadi regulasi itu ada macam-macam, ya, ada memang regulasi oleh pemerintah, otoritas, ya, pemerintah sebagai yang diberi mandat oleh rakyat gitu. Memang pemerintah punya wewenang untuk meregulasi. Tapi juga ada self regulasi, ya. Jadi disinilah yang disebut profesional regulasi itu masuk ke dalam self regulasi. Artinya profesi tersebut meregulasi dirinya sendiri karena kesadaran tadi, ya. Atau ada juga regulasi masyarakat dalam bentuk norma-norma, ya. Ini mungkin tidak tertulis dalam undang-undang, tapi itu dipraktekkan dan menjadi batasan dan mengatur perilaku orang, ya. Misalnya pada waktu Hari Raya Idul Fitri mengucapkan mohon maaf lahir batin, ya. Itu mungkin nggak ada peraturan tertulisnya, tapi itu menjadi norma, ya. Kalau kita bertamu ketok pintu dulu, ya, itu norma masyarakat, ya. Dan itu bisa. Jadi yang bentuk regulasi itu tadi bisa ada memang pemerintah punya wewenang regulasi untuk hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, tapi juga masyarakat pun juga boleh meregulasi gitu, ya. Jadi misalnya di suatu RT atau di suatu pedukuhan, suatu pedesaan, masyarakat di situ kemudian membentuk regulasi, ya boleh saja gitu, ya. Nah, ada juga market regulasi. Regulasi market itu adalah pasar yang meregulasi, ya. Misalnya karena misalnya tentang persaingan, ya, harga dan seterusnya gitu. Atau regulasi bersama. Jadi profesi itu memang ada yang disebut dengan regulasi profesi, ya. Dan ini masuk di dalam self regulasi. Nah, apa saja yang masuk dalam profesional regulasi? Ini tadi pengendalian untuk masuk ke kelompok profesi tadi, ya, control entrance to the profession. Kan tidak setiap orang bisa menjadi anggota perhimpunan ahli penyakit dalam, misalnya perhimpunan spesialis penyakit dalam. Yang mengontrol siapa? Ya para peer kelompok ahli, ya, spesialis penyakit dalam gitu. Jadi orang yang mau masuk ke dalam situ ada syaratnya, ya, dikontrol. Syaratnya apa? Punya pendidikan, ya, spesialis, lulus uji kompetensi dan terusnya. Kemudian untuk memaintain list of recognized practitioner, ya, untuk agar bisa saling tahu siapa sih yang praktek gitu, ya. Jadi peer-nya tadi saling mengawasi, saling tahu, ya. Kemudian juga set standar for education and practice. Ini juga peer-nya tadi, ya, peer kelompok profesinya yang bisa tadi tahu, ya, kompetensinya seperti apa, standar pendidikan seperti apa. Yang sekarang dilakukan oleh kolegium adalah membuat standar pendidikan gitu, ya, dan mendefinisikan, ya, kesepakatan konsensus what is meant by poor practice gitu, ya. Nah, kemudian ini tadi komplain, ya, kalau ada keluhan masyarakat tadi pelanggaran etika dan sebagainya, kelompok peer-nya ini menampung dan melakukan suatu act, ya, suatu tindakan untuk mengatasi itu. Nah, licensing and revalidasi gitu. Bahkan licensing pun bisa juga oleh kelompok profesinya, ya, termasuk revalidasinya gitu, ya. Nah, walaupun ada juga yang licensing ini adalah menjadi wewenang pemerintah, ya, nggak masalah, ya. Tapi bahwa licensing pun bisa menjadi wewenang profesi. Kemudian remediasi dari underperforming practitioner. Jadi kalau ada practitioner, ya, praktisi, klinisi yang underperform, itu peer-nya yang tahu tadi, menurut Prof. Jainal tadi. Peer-nya yang tahu, oh ini seharusnya nggak usah dioperasi, oh ini ada hal yang kurang tepat, itu peer-nya yang tahu. Nah, tentu peer tidak membiarkan koleganya yang underperform tadi, maka dilakukan suatu proses pendidikan berkelanjutan, ya, continuing professional development. Di situ fungsi organisasi profesi tadi, ya, memaintain, meningkatkan kompetensi. Lalu setting standar, ya, setting standar praktek. Nah, bisa advise government, bisa memberi nasihat kepada government tentang berbagai tren isu yang berkembang, ya, baik di bidang pendidikan maupun di bidang praktek gitu. Nah,
sebetulnya apa maknanya ya sebagai regulated profesi, itu profesi yang terregulasi tadi ya. Nah, profesi yang terregulasi itu jadi self regulasi yang dimiliki oleh profesi itu adalah suatu privilege ya, suatu keistimewaan gitu. Karena apa? Ya karena profesi punya keistimewaan juga tadi ya, punya kontrak sosial dengan masyarakat ya, kemudian punya kewenangan ya, dan masyarakat percaya adalah suatu privilege. Karena itu dengan penuh kesadaran profesi apapun pasti akan mencoba meregulasi dirinya supaya nggak semenang-menang tadi, supaya perilakunya terkendali ya, kalau nggak bahaya ya, tadi lebih buas dari harimau gitu. Nah, tentu saja government itu harus trust kepada kaum profesi ya, kepada kelompok profesi, bahwa profesi ini memang mampu set aside their self interest, mampu menyampingkan kepentingan pribadi in favor of ya, dalam mempromosikan kepentingan umum ya. Dan ini kan memang selalu yang menjadi landasan praktek dokter ya. Jadi kepentingan pasien, kepentingan masyarakat itu adalah di atas kepentingan pribadi ya, self interest gitu. Jadi ini sudah menjadi praktek yang luhur ya, yang terjadi mungkin ratusan tahun begitu ya, bahkan ribuan tahun sejak zaman Hippocrates ya. Nah, kalau toh ada satu dua tadi yang terjadi pelanggaran, itu oknum dan tentu perlu ada tindak lanjut ya dari peer-nya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban tadi gitu ya. Jadi inilah etika ya, etos profesi itu seperti ini ya. Dan profesi itu punya keyakinan ya, punya nilai-nilai untuk melayani ya. Jadi ideology of service ya, niat untuk melayani ini merupakan integral aspek dari self regulasi ya. Jadi karena profesi diperbolehkan meregulasi dirinya sendiri, maka profesi juga kalau bahasa Jawanya sumbut gitu ya, juga harus bisa dipercaya, harus mampu bertanggung jawab, accountable ya, agar pemerintah, masyarakat bisa trust ya kepada profesi tersebut gitu. Nah, dari mana kelompok profesi mendapatkan wewenang tadi ya? Kok bisa-bisanya punya kewenangan untuk meregulasi dirinya sendiri gitu ya? Kok enak gitu? Ya dari kesadaran sendiri tadi ya. Tumbuh dari kesadaran sendiri kelompok profesi itu untuk meregulasi profesinya ya, karena beberapa hal yang khusus tadi ya. Atau bisa juga masyarakat yang memberikan wewenang melalui proses legislasi. Jadi ada mandat dari undang-undang ya. DPR sebagai wakil rakyat menyuarakan, oke, masyarakat memberikan wewenang kepada profesi untuk meregulasi ya, disahkan dalam bentuk undang-undang ya, gitu. Kemudian atau pengakuan masyarakat secara langsung tadi ya. Memang masyarakat kita sangat percaya ya kepada profesi, apalagi profesi kesehatan ya, profesi kedokteran kesehatan gitu. Nah, di dunia ini ada yang namanya World Medical Association ya, asosiasi kedokteran sedunia. Ada 115 anggota dan semuanya itu adalah National Medical Association. Setiap negara hanya satu ya yang mewakili National Medical Association ini. Ya, walaupun di bawah National Medical Association itu bisa ada tadi anak-anak organisasi atau cabang-cabang atau himpunan dari tadi ya. Saya bayangkan juga ada banyak perhimpunan, ada banyak kolegium ya. Semuanya itu di bawah payung gitu ya, PBID gitu. Nah, jadi yang diakui menyuarakan kepentingan profesi dari satu negara adalah memang hanya satu, National Medical Association. Sedangkan kalau ada organisasi-organisasi yang lain itu bagaimana, itu menginduk. Nah, begitu pula tadi mandat untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa melakukan kredensial, memberikan sertifikasi dan sebagainya, itu seyogyanya ya khusus untuk profesi terkait gitu ya. Artinya ya memang ada banyak kolegium, ada banyak perhimpunan gitu.
ya, masing-masing untuk yang terkait dengan spesialisasinya gitu. Nah, justru untuk bisa menjadi anggota dari World Medical Association, syarat pertama adalah independent from government. Jadi profesi itu memang harus beroperasi secara independen, lepas dari, bukan lepas ya, bukan lepas dalam arti liar tuh enggak, independen dalam arti tidak terpengaruh oleh dinamika politik di pemerintah, ya. Jadi memang karena tadi profesi itu punya apa namanya ideologi yang luhur, punya nilai-nilai integritas, moralitas gitu ya. Jadi itulah yang mendrive profesi dan bebas dari self interest gitu ya. Nah, padahal kalau kita bicara government itu kan banyak dinamikanya gitu ya. Banyak dinamikanya. Nah, sehingga kriterianya justru memang harus independen ya. Dan organisasi tersebut meliputi nasional ya, dan representasi dari sebagian besar. Nah, tadi jadi organisasi profesi itu bisa punya fungsi trade union, tapi bukan berarti OP itu sama dengan trade union gitu loh, ya. Ada kemungkinan dia melakukan fungsi ini, ya. Jadi, nah di dunia ini ternyata ada dua jenis OP, ya. Ada OP yang memang betul-betul independen, private gitu, ya. Artinya dia memang tumbuh dari kelompok profesinya sendiri, meregulasi sendiri gitu. Atau yang biru ini OP tersebut muncul karena undang-undang gitu ya, karena undang-undang gitu. Nah, yang di hijau ini kebanyakan di model Amerika ya. Model Amerika memang organisasi profesi tumbuh ya dari dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau di Eropa itu bedanya Amerika sama Eropa kan, Amerika tuh peran pemerintah sedikit ya dalam urusan publik. Sedangkan di Eropa peran pemerintah itu besar ya dalam urusan publik. Nah, tetapi khusus untuk profesi ini mereka diberi mandat melalui undang-undang ya untuk meregulasi dirinya sendiri gitu. Jadi walaupun dibentuk oleh pemerintah, tetapi undang-undang memberi mandat sehingga profesi tersebut bisa bekerja beroperasi ya secara mandiri, gitu ya. Tidak di bawah kendali atau kontrol dari pemerintah. Tapi syaratnya tadi bahwa profesi tersebut memang memperjuangkan kepentingan masyarakat, memperjuangkan kepentingan pasien begitu. Nilai-nilai luhur profesi ya. Nah, ini jadi contoh apa namanya? Tugas chamber ini ya, chamber tuh organisasi, maksudnya organisasi dari kelompok dokter punya beberapa fungsi gitu ya. Seperti ini ya, fungsi di bidang praktek, fungsi di bidang postgraduate education, fungsi di bidang continuing education, ya, quality assurance dan seterusnya gitu. Nah, jadi sekali lagi ini memang jadi ada sedikit konsep yang perlu diluruskan. Jadi sebetulnya bukan wewenang regulasi dikembalikan ke pemerintah. Kalau sampai regulasi profesi itu seluruhnya dikendalikan oleh pemerintah, maka ini menjadi negara, ya mohon maaf ya, seperti negara-negara yang sentralistik itu, ya. Nah, tentu kita bukan ke sana toh. Indonesia itu negara demokrasi ya, yang kita sudah sepakati, ya kita punya nilai bersama yaitu Pancasila. Jadi sebetulnya kewenangan meregulasi profesi itu embedded di dalam profesi itu sendiri ya. Dan kewenangan pemerintah itu juga sudah jelas ya. Sudah jelas kan, memang ada hal-hal yang memang itu urusannya pemerintah sebagai tanggung jawab karena mendapat mandat untuk memerintah gitu ya. Nah, jadi mungkin ini yang perlu dipisahkan ya, mana yang memang itu kewenangan profesi untuk meregulasi dirinya sendiri seperti tadi memberikan SKP untuk continuing education itu tentunya wewenang dari profesi. Ya, tapi tentu tadi karena ini adalah kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kewenangan regulasi itu, profesi juga perlu
hati-hati dan bertanggung jawab tadi ya. Nah, mungkin demikian sumbang saran saya, mudah-mudahan bisa memberi sedikit informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titi.